ikut semuanya boleh. Sambil menunggu kalian install ya, sama download, ini saya jelaskan dulu, nanti kita sama-sama mengerjakan ya, nanti kalian mengerjakan, saya koreksi kayak gitu, jadi nanti kesalahannya apa yang susah, itu bisa dikomunikasikan di sini langsung. Oke, sekarang gini, ini tampilan dari Pascalnya kelihatan? Ini Pascal ini for DOS ya, jadi kalau kalian bermimpi untuk tampilannya cantik, tidak mungkin karena ini for DOS, jadi tampilannya minimalis, nanti juga gitu hitam putih, cuman gitu aja. Namanya juga pemrograman yang berbasis DOS ini. Jadi ini awalnya kalian belajar biar kalian paham logika dari berpikirnya suatu program. Tampilnya sudah biru semua? Saya langsung ya. Oke, saya tadi bilang algoritma dari mencari luas persegi panjang ya. Nah, sekarang saya praktekkan langsung. Ini kalau di dalam bahasa pemrograman Pascal ini, pertama kali itu kalian harus mengetikkan nama dari programnya. Itu sebenarnya opsional, boleh ditulis, boleh enggak. Jadi misalkan program luas persegi. Dan ini nggak boleh terlalu panjang karakternya. Kalau terlalu panjang karakternya maka dia akan error ya. Luas persegi. Jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Terus habis itu ada usage CRT. CRT ini maksudnya usage CRT kita menggunakan tampilan dari hasil dari program atau hasil running programnya itu, atau beberapa menu kita akan menggunakan CRT ini. CRT itu layar monitor ya maksudnya. Kalian ingat kan kalau layar monitor yang tabung itu kan namanya CRT ya. Usage CRT. Oke, nanti kalian bisa browsing langsung ya. Habis usage CRT kita ada variabel. Kalian ingat kalau di matematika kita tadi bilang luas persegi panjang itu panjang kali lebar, berarti ada P, ada L. Nah, supaya program itu mengerti apa yang kita maksud, maka kita harus mengenalkan dulu atau mendefinisikan dulu di program ini bahwa kita akan nanti memakai P itu sebagai panjang, L sebagai lebar, dan kita juga pakai luas. Nah, variabel ini punya tipe data. Tipe datanya apa? Karena ini berupa angka, kita buat angkanya bulat, maka dia tipenya integer. Kalau tipenya itu tipe datanya angkanya pakai koma, maka kita pakai real. Sampai sini kira-kira paham nggak? 11, 12 pasti pusing. Ya, kalian aja. Iya. Kalian lihat dulu, kalian pahami apa yang saya katakan tadi. Itu ya, mulai dari variabel ya, usage CRT tadi ya, integer itu apa, nah kayak gitu tadi. Nanti kalian bisa baca kok di buku ada. Nah, sekarang kalau ini sudah kita inisialisasi bahwa PL sama luas itu integer, maka kita mulailah begin. Nah, begin ini awal dari program si Pascal ini. Begin kita clear screen. Apa sih bedanya? Nanti kamu akan tahu clear screen, clear CLR SCR ini untuk menghapus layar. Jadi nanti kalau kita run program itu, maka hasil yang lama-lama itu akan dihapus sama dia, dibersihkan layarnya kayak gitu. Nanti kalian akan tahu. Sekarang saya mau menanyakan si pengguna ya. Kita sekarang berpikirnya sebagai programmer ya. Kita mau menanyakan bagi si pengguna program itu memasukkan angka panjang dan lebar. Caranya gimana? Kita harus ngasih kata-kata. Write, berarti write itu kan kita menulis di layar. Write, menulis di layar. Masukkan panjang. Nah, ini kan berarti dikasih kata-kata ya. Masukkan panjang, panjangnya berapa kan gitu. Nah, jangan lupa dikasih petik 1. Ini saya kasih spasi. Ada spasi di sini.
Ada spasi di sini supaya tidak nempel, nanti angkanya tidak nempel dengan titik 2-nya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Write adalah menulis di layar monitor posisi kursor di samping. Itu adalah definisi write. Terus habis itu ini hanya sekedar tulisan, sedangkan untuk memasukkannya, seorang user mau memasukkan angka, itu kan harus disimpan di memori komputer. Nah, untuk menyimpannya itu pakai readline. Readline P. Nah, sampai sini pahami dulu. Untuk menulis di layar, menulis tok itu write. Kalau memasukkan angka dan disimpan di dalam memori, dalam variabel P, nah itu berarti pakai readline. Sampai sini, tambah pusing? Pusing apa enggak? Enggak terlalu, Bu. Enggak terlalu, oke. Ini enggak terlalu mudah kok ini. Masukkan lebar. Sama ya, kayak tadi. Sengaja saya ngetik gini, supaya kalian tahu bahwa alurnya seperti ini. Kalau saya langsung ngasih tahu kamu, sudah jadi nanti bingung. Oke, ini berarti kita sudah seperti algoritmanya saat tadi, bahwa kita harus mengetahui panjang dan lebar. Nah, secara program kita sudah punya panjang dan lebar di dalam memori. Nah, kalau sudah, maka berarti kita mau menghitung luas, titik 2 sama dengan, kalau di matematika cuma sama dengan, kalau di pemrograman titik 2 sama dengan P kali L. L-nya kalinya pakai bintang ya. Nah, maka luas adalah panjang kali lebar. Berarti kita sedang membuat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Kalau sudah dihitung sama si programnya, terus kita tampilkan kan? Nah, kita tampilkan itu bisa pakai write-line. Write-line itu berarti habis menulis di layar monitor, maka dia pindah baris ke bawah. Write-line luasnya saya kasih sama dengan gini. Terus habis itu saya kasih koma. Ini koma ini untuk memisahkan antara tulisan dengan isi dari memori. Kita memanggil isi dari memori luas itu apa? Nah, kayak gini. Saya kasih readline supaya nanti bisa kembali ke program. Saya N titik, ini berarti terakhir dari program. Jadi awal program adalah begin, N adalah akhir program. Sementara kalian pahami dulu, gak ngerti ya, ngerti-ngertikan dulu. Saya save dulu ini. Saya save, saya namakan luas persegi 10/1. 1/2 ya. Oke. Saya save. Oh iya, nanti kalau kalian di laptop kalian harus cengdir dulu. Cengdir dulu, ini cengdir ini maksudnya ceng directory. Kalau kalian ada D, pindah di D, mau ke mana kayak gini bisa. Ya, ini saya pindah biar jadi satu di situ semua. Kalau nggak pindah ya nggak apa-apa. Jadi nanti di C semua. Nah sekarang kalau sudah, kita kan pengen tahu ini jalannya program kayak apa. Kita run dulu. Ini namanya run ya, di run. Nah, sekarang kelihatan apa di layar monitor kalian? Masukkan panjang. Nah, itulah hasil dari program yang sangat sederhana sekali tadi kayak gitu. Ini namanya program mencari luas persegi panjang. Masukkan panjang, panjangnya berapa misalkan 100. Masukkan lebar, berapa? 50. Nah, sembarang lah. Nah, perhatikan. Perhatikan ya sekarang ya, gunanya write tadi, habis menulis di layar, ini maksudnya menulis di layar, terus jangan lupa ada spasi, karena tadi saya mengasih spasi sebelum tanda petik. Berarti itu ada jaraknya, biar nggak dempet-dempetan antara titik 2 dengan angkanya. Terus karena dia write, maka dia posisi kursor yang ketip-ketip ini, posisi di sampingnya. Dia tidak turun ke bawah. Kalau di enter itu namanya write line. Nah, kalau ini sudah saya enter, ya, saya enter, nah langsung keluar. Karena tadi saya luasnya itu adalah pakai write line, berarti dia turun baris, satu baris. Dia langsung habis nulis di layar, luasnya tadi berapa? Ini dikalikan sama dia. Sama komputernya dikalikan, tadi P-nya ini tadi 100, L-nya 50, berarti 5000. Habis itu ada readline. Readline ini kan karena readline-nya tadi tidak tanpa variabel, maka readline ini untuk mengembalikan program kita ke
asalnya. Itu gunanya readline ini. Ketip-ketip, kena di enter, balik lagi ke sini. Kira-kira paham nggak? Ngomong, nggak apa-apa. Saya tahu kalian pasti bingung. Enggak, karena pernah. Terlalu mudah? Enggak. Bilang dong, saya pengen tahu. Gimana? Gampang? Lumayan. Lumayan. Oke. Karena pernah ini. Apa? Kalau ini kan ada, ini kan program sederhana sekali ya. Ini jadi program yang kita buat sederhana sekali. Jadi kita belajar pemrograman, alur dari program. Nanti kalian kalau ikut Olimpiade komputer, maka akan ditampilkan nggak dari atas ini, tapi cuman segini toh. Nah, misalkan segini aja. Yang ditampilkan ini toh, nanti di Olimpiade itu kayak gitu. Nah, saya belum buat soalnya sih buat besok ya. Nah, kalau kalian saya tanya ini misalkan soal yang paling mudah ya. Dari penggalan program di bawah ini, maka output dari program adalah, nah itu nanti kalian tinggal pilih abjadnya. Nah, besok kan itu kalian pakai Woka juga sebagai CBT, jadi kalian tinggal ABC ada. ABC, D, E, tinggal memilih aja. Jadi di sana kalian akan menganalisa. Nanti menganalisanya keluarannya kayak apa? Kayak yang tadi, kayak yang hasilnya tadi kan, hasilnya tadi gimana? Tadi kalian apa itu namanya? Sebentar, saya sampai lupa. Jadi, nah ini nanti saya keluarkan di sana ada banyak pilihan. Masukkan panjang berapa? Ini tanda-tanda ada spasinya dan tidak ada spasinya. Itu nanti itu pengaruh, kalian harus detail di sana karena output dari suatu program itu kan tergantung dari programnya ini. Kalau kalian nggak jeli di sana, maka ya salah, nanti harus sama. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dari ini kalian boleh screenshot dulu. Sekarang langsung saya tunggu sambil saya mau nyeting kelas 10.3 mau remedi Bank Sentral. Saya tunggu kalian mengerjakan di HP atau di laptop kalian. Sekarang mencari apa ini yang gampang apa? Luas segitiga itu saya ada. Kalian cari luas segitiga. Segitiga itu berarti apa? Luasnya? Setengah kali panjang kali lebar. Setengah kali alas kali alas kali tinggi. Ya, oke. Setengah alas kali tinggi. Kalau ada setengahnya, logikanya, jadi kalian berpikir kalau ada setengahnya, berarti itu nanti bilangannya pasti ada komanya. Berarti yang saya bilang tadi apa? Kalau gitu berarti variabelnya ini nanti diganti. Apa ini variabelnya kira-kira? Oh ya, judulnya dulu. Programnya diganti luas, segitiga, kayak gitu ya. Terus ini variabelnya apa? Real. Ininya real, betul. Tipe datanya real, tapi ininya diganti gampang. Setengah. Apa tadi? Hah? Setengah. Setengah itu kan konstantan, enggak usah di tinggi. Iya, alas sama tinggi sama luas. Oke, pintar. Terus nanti ini tinggal menyesuaikan. Oke? Oh ya, saya tambahi. Kalau misalkan ini saya tambahi gini, saya tambahi ya. Persegi, biar agak panjang dikit. Persegi dengan P sama dengan, saya tambah ya, saya kasih koma, saya masukkan P-nya, saya kasih koma lagi, saya kasih petik, perhatikan ini ya, perhatikan ini bedanya, saya kasih spasi, lebar L lah gitu aja ya, L kecil lah, L sama dengan spasi lah. Saya kasih petik, saya kasih koma, L, koma, petik lagi. Nah, perhatikan di sini saya tambahi lagi, biar kalian nggak, biar hasilnya
biar agak cantik gitu ya. Jadi ada persegi dengan P. Ini kan kalau ada tanda petik aja ini berarti menampilkan hanya sekedar tulisan, preambul gitu ya. Terus ini ada koma, berarti kita pisahkan bahwa kita mau mengambil isi dari memori P, isi dari variabel P. Terus dikasih koma lagi, dikasih keterangan lagi, L, ini hati-hati. Kalian harus jeli di dalam mengasih petik dan komanya. Dan ini dikasih L, berarti mengambil isi dari L. Terus kasih koma lagi, kasih petik lagi kayak gini. Saya run dulu ya, saya save dulu. Kalau kalian habis berubah, di save dulu, baru di run. Nah, panjangnya misalkan 50 kali 20. Nah, perhatikan, sekarang lebih manis kan, persegi dengan P 50, L 20, maka luasnya. Nah, bisa sampai sini? Oh, wow. Oke, bisa kalian nah, gini boleh kalian screenshot untuk catatan kalian. Oke, sekarang kalian kerjakan, saya tunggu sekitar berapa ya? 5 menit? 5 menit, langsung kalian ada kendalanya apa. Kalau nggak ada kendala, maka saya kasih tugas. Jangan lupa, ada yang remedi ya. Nanti remedinya saya buka agak siang-siang, nggak apa-apa ya. Saya buka setelah saya habis ngajar ini, nanti saya bukakan remedinya. Ya. Remedinya nanti saya buka beberapa kali, ada remedi 1, remedi 2 gitu, biar kalian bisa cepat selesainya. Oke, sekarang luas segitiganya sudah selesai. Yuk, 5 menit dari sekarang saya ambil, saya nyeting punyanya Bu Lastri. Kalian bisa share screen nanti ya. Kalau ada masalah bisa share screen nanti. Saya tunggu. Kalau yang pakai HP nanti apa kendalanya. Kalau di HP nanti run-nya, tanda run-nya itu yang tanda play ya. Nanti ada, kalau di HP nanti yang nggak bisa apa ya? Oh bisa kok. Bisa. Apa tadi? Sampai lupa. Bank sentral. Bank sentral. Ayo, ada kendala? Saya tunggu. Habis ini kalian saya kasih teori yang lainnya lagi. Ini tadi kan yang mudah. Tanggal virus tanggal 9. Manajemen akunnya. Oke, sudah ganti. Bank sentral. Ayo nak, 11, 12. Sudah ngisi daftar hadir belum tadi? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Jam 8. Belum ada yang mengerjakan. Tak buka jam berapa ini? Jam 8. Aduh. Ayo nak, mana? Siapa yang ada kesulitan? Apa tahu berhasil semua?
Berhasil semua kah? Masih nyoba, Bu. Ya, silakan. Karena habis ini saya tambahi perintah yang lainnya. Permisi Bu, saya sudah bisa Bu. Oke, berhasil sama seperti yang saya maksud? Ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Ya, nanti file-filenya itu tadi, nanti file yang sudah kalian kerjakan nanti di-upload di assignment ya. Sebentar, saya belum Baik, buat Bu. di assignment-nya. Jadi disimpan. Kalau yang di HP, awas hati-hati, biasanya anak-anak itu nggak tahu tempatnya. Jadi kalian nyari tempatnya itu di mana dulu filenya ya tadi yang waktu kalian simpan. Jadi hati-hatinya di sana. Terus sebentar. Ini saya sambil nyeting remedinya. Ini kakak kelas kalian kok belum pada ngerjakan. Oh sudah sih, alhamdulillah sudah ada yang jawab. Nomor 199 yang wajib. Bentar ya, saya teruskan. Oke. Ayo nak, ada yang kesulitan? Ya, kayaknya Kak. Namanya teknik 3 dimensi yang sangat nyata kayak kan. Ini jujur. Sopo sing gremeng kuwi? Ayo, sudah semua? Saya lanjutkan. Bentar, saya tak berapa menit ya? Bulastri, ya? Bulastri Selasa cuma 1 jam ya? Setengah jam. Udah? Ini ganti. Ada kesulitan? Tidak ada? Berhasil semua? Escape.
Berhasil semua kah? Kok punyaku nebak ya? Kenapa? Punyaku nebak. Ada yang salah? Iya, Pascalnya ngomong atau gambarnya. Apa? Kenapa nak? Pascalnya nggak bisa berjalan. Pascalnya nggak bisa berjalan. Kamu pakai laptop apa pakai itu? Laptop. Aku download tadi. Sudah download terus? Di run nggak keluar apa-apa? Iya, nggak bisa jalan gitu. Ada errornya, silakan di-share. Coba share screen-nya. Share screen. Iya, coba kamu share screen kayak apa? Share screen kayak apa? Tampilannya kayak apa? Udah kan? Udah? Udah. Sebentar, saya soalnya sama. Oh, ini tadi udah ngetik filenya udah diketik semua? Terus nutup gitu dah? Coba buka filenya yang tadi yang sudah disimpan. Belum. Ini waktu buka mau kayak gini. Ya memang benar, ini file, klik file, filenya diklik. Bisa klik filenya itu, file new, atau kalian atau ALTF, tekan ALTF itu kan yang merah kan F kan, berarti ALTF Rafael. File new. Mungkin saya coba. Ya udah benar, ini pas benar, Pascalnya udah benar. Memang tampilan saya tadi sudah saya buat new sudah. Jadi kalian kalau tampilannya kayak gitu udah benar, tinggal file new dulu, terus diketik dulu, ya diketik dulu yang kayak saya tadi, terus habis itu disimpan baru di run. Rafael sudah diklik file new-nya. Kayak gini dah. Nah, nggak usah dikasih spasi ya. Itu kalau ngetik dari pojokan langsung aja, jangan dikasih spasi atau tab, tetap di pojokan aja deh. Kayak saya tadi kan mojok di pojok sekali. Ya betul, silakan dilanjutkan Rafael, diketik yang saya share lagi ya. Masa kita nggak boleh kasih spasi itu kenapa? Enggak, dia kan kayak gini, kalau kita awal dari programnya itu dari pinggir dulu. Kalau kita kasih tab, itu tandanya bahwa itu adalah bagian dari, misalkan itu ada sub program misalkan ya, bagian dari ini sampai sini, itu nanti kita memudahkan kita dalam menganalisa program. Jadi mulainya ya tetap dari pinggir. Jadi kalian jangan berpikirnya seperti ngetik di Word. Kalau di Word kamu boleh kasih spasi, kasih apa. Kalau di sini mikirnya sudah kalian jadi programmer ya. Jadi menganalisa programnya, kalau kalian buat menjorok itu berarti nanti menjorok semuanya. Itu ada menjorok itu, kasih tab itu berarti ada suatu bagian ini ada blok program gitu loh, bahwa bagiannya ini sampai sini terus kembali lagi ke pinggir, itu berarti sudah bukan bagiannya lagi kayak gitu ya. Saya share dulu. Nah, kalau saya tadi kan lurus semuanya karena ini tidak ada blok program yang lainnya. Misalkan nanti akan ada saya jelaskan tentang yang lainnya lagi, itu nanti ada menjorok-menjoroknya nanti kayak gitu, pakai tab-tab kayak gitu. Ayo yang lainnya mana? Sudah? Sudah belum? Sudahkah anak-anak? Kok diem itu saya jadi bingung. Ini sebenarnya ngerti apa enggak ngerti? Kelas 12 yang sudah login 413. 413. Oke, ada yang tanyakan?
Kalau enggak, saya lanjutkan dengan keterangan yang lainnya. Oke, ini sudah kalian screenshot dulu aja ya. Screenshot dulu aja. Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya anggap itu kalian sudah bisa. Jadi ini ada luas. Nah, kayak gini. Ini yang luas segitiganya ya. Luas A sama T, real sama kan, masukkan gini sama. Ini 0,5, kalau pakai setengah pakai 0,5 atau 1/2 boleh. Tapi kenapa? Perhatikan. Luasnya, ini kayak saya kasih 8.22. Ini kalau di HP nggak bisa. Ini kalau di HP nggak bisa untuk titik 2 gini. Kalau di laptop bisa. Jadi nanti ini kalau di run, maksudnya 8 sama 2 itu apa? Saya run dulu. Harga A-nya misalkan 10, terus ininya T-nya 5. Nah, 8 itu adalah 8 karakter ya dari sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry kebanyakan. Nah, di sini 8. Nah, 8 itu maksudnya 8 karakter untuk menampilkan hasil dari luasnya ini tadi. Titik 22 itu adalah 2 di belakang koma. Itu maksudnya ya. Maksudnya 8, 2, nah ini maksudnya 8 karakter untuk menampilkan hasilnya ini. Dan 2-nya adalah 2 di belakang koma, karena kita pakai real. Kalau nggak dibatasi gini, maka dia akan kayak gini. Saya hapus dulu ya, ini saya save. Saya run. Tadi sembarang. Nah, perhatikan. Panjang kan ya? Tampilannya gimana? Komanya itu loh. Panjang kan? Ada E10, berarti kan 10 pangkat berapa gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, maka saya batasi. Ini terserah sih, ini mau berapa digit sembarang. Kalau semakin besar yang kita masukkan angkanya, berarti kan kita harus ngasih ini, dikasih spell yang lebih banyak lagi. Jadi bedakan antara tadi. Nah, kalau gini kan manis daripada tadi, panjang. Oke, ada pertanyaan tentang penampilan dari dari variabel real, tipe data real? Tidak ada? Saya ganti sekarang bahasanya. Halo anak-anak, kalian kemana? Halo. Oke. Halo Bu. Ya, ini sambil saya download dulu daftar hadir kalian yang di Meet 10.1 dan 10.2. Dan 10.2. Permisi Bu. Ya, nak. Berarti tidak ada absen give from ya Bu ya? Ada, absen form tetap. Kan antara meeting dengan form itu kan kadang beda. Kalau form kan biasanya banyak yang hadir, tapi di meeting kan naik turun, yang kadang ada yang meninggal, kan ada yang ini belum saya lihat sih mukanya satu-satu karena saya masih konsentrasi biar kalian ya. Kemana? Ganti device. Ya, pindah dari HP ke laptop. Oke, siap. Kalau absennya di mana Bu? Loh, tadi ada di channelnya algoritma dan pemrograman. Di channel 5. Terima kasih Bu. Ya, oke. Gak apa-apa, saya buka sampai jam setengah 10 kalau nggak salah. Oke, sekarang perhatikan ini. Nah, ini yang saya maksud yang tadi yang Mas Sopo Mangjene. Itu yang menjorok tadi saya kasih, ini maksudnya bagian kayak gini. Bahwa begin yang ini, perhatikan beginnya ada berapa? Ini ada begin 1, ini ada begin yang kedua. Begin yang kedua ini adalah bagian dari while. Karena while ini mau melakukan sini sampai sini. Sampai n titik koma.
bagian itu mana saja, maka ini kita kasih menjorok gini, biar kita tidak bingung mana aja. Terus ini ada menjorok lagi, kenapa? Karena if-nya ini adalah melakukan yang sebelah sini, else if ini melakukan yang ini. Itu gunanya yang saya sebut pakai tab-tab tadi. Oke, sekarang saya jelaskan dulu kegunaannya ini. Sekarang ada, perhatikan ada variabelnya nama sama bintang adalah string. String itu berarti nanti yang dimasukkan user adalah berupa kata atau huruf, kalimat. Nah, itu namanya string. Ya. Kalau char itu adalah satu karakter. Jadi isinya enggak boleh ngisikan misalkan paijo. Ya, paijo itu berarti berapa karakter? 5 ya. Enggak boleh. Nanti yang diambil cuma satu karakter aja, enggak boleh. Karena char itu satu karakter. Kalau ini nama paijo nanti bisa disimpan karena dia tipe datanya adalah string. Jadi dia bisa 255 karakter bisa. Panjang kalimat ya. Boleh kayak gitu. Nah, sekarang oh iya, tadi saya belum jelaskan clear screen ya. Clear screen tadi saya bilang untuk menghapus tapi kalian belum tahu bedanya. Nanti saya kasih tahu bedanya. Sekarang perhatikan, ini logikanya ya. Ini saya kasih tahu kalian logikanya dulu kalau membaca soal olimpiade kayak gini. Ini ada variabel lagi yang diisi initial value-nya apa ini? Y. Y kecil kan ya? Indikasi initial value kalau kalian itu di matematika atau di fisika namanya diketahui. Nah, diketahui lagi isinya adalah Y kecil, huruf Y kecil. Terus ini initial value ya. Jadi diisi bahwa lagi itu tadi kan satu karakter, diisi huruf Y kecil. Terus ada perintah while. Nah, ini kegunaan perintah while do ya. Kegunaannya adalah dia akan mengulang seluruh perintah yang ada di bagian blok programnya, mengulang-ulang terus selama lagi itu sama dengan Y kecil. Angel enggak? While, kalian kalau baca while-nya itu kan gini aja. Apakah kita sebut apakah? Ini kan kayak mencari decision ya, mencari keputusan. Apakah lagi sama dengan Y kecil? Kalau iya, kalau ini bernilai true, maka ini dilakukan. Kalau ini bernilai false, salah, maka ini tidak dilakukan. Wes, logikanya cuma gitu, Dok. Nah, sekarang karena ada initial value lagi sama dengan Y, berarti apakah lagi sama dengan Y? True atau false? True. True. Nah, karena ini bernilai benar, maka dia melakukan dari begin ini sampai N ini. Nah, logikanya gitu ya. Jadi, karena ini bernilai benar, maka dia langsung di sini. Masukkan nama Anda. Readlen nama. Boleh nih saya taruh di bawah, boleh taruh di samping, boleh ya. Kalau untuk menghemat tempat kayak gini, biar kalian tahu bahwa ini write-nya masukkan nama, readlen-nya nama. Masukkan bintang Anda di readlen bintang. Sampai sini tahu kan ya? Ini cuma memasukkan nama, ini memasukkan bintang. Nah, sekarang satu lagi ada perintah. Tadi udah ada while, ada write, learn, readlen sudah. Sekarang ada perintah if. Sama kayak yang di Excel, if itu juga sama, adalah untuk mencari benar atau salahnya kayak gitu ya, true false-nya kita cari. Apakah bintang yang dimasukkan user ini, bintang itu sama dengan tulisannya Leo cilik-cilik kayak gini. Kalau ini bernilai true, maka dia then-nya ini yang dilakukan. Tanpa titik koma. Perhatikan, kalau ada else if, maka di atasnya tidak ada titik koma. Kalau tidak ada else if, maka sini titik koma, selesai if-nya. Tapi karena if-nya ada else if, maka di sini tidak boleh ada titik koma. Karena dia berlanjut, if-nya ini belum selesai. Jadi dia masih ada perintah yang lainnya. Titik komanya ada di akhir ini. Jadi perintah if-nya itu sebenarnya sampai sini. Sama kayak tadi diuji, apakah bintang sama dengan Leo kecil?
Kalau iya, kalau misalkan orangnya yang ditanya ini menjawab Leo kecil, maka akan ditulis gini, hai, namanya siapa tadi yang ditulis? Dikasih selamat, apa tulisannya sembarang lah. Ini namanya juga ramalan abal-abal ya, jadi terserah kamu. Makanya kamu jangan percaya sama ramalan yang ada di ini, karena ini kan buatan orang. Terus, karena ini belum selesai, misalkan ini false, misalkan orangnya ternyata tidak menulis Leo di sana, apakah else if, apakah bintang sama dengan Virgo, tulisannya kecil-kecil? Then, kalau iya, maka ini ramalannya. Perhatikan ya, jadi di sini, ini kalau kita mematok Leo dengan huruf kecil semua, Virgo dengan huruf kecil semua, maka kalau kita memasukkan Leo dengan huruf besar semua, maka dia dianggap ini, bintang Anda belum terdaftar. Kenapa seperti itu? Karena yang dianalisa oleh if-nya ini adalah Leo dengan huruf kecil, Virgo dengan huruf kecil. Kalau enggak ada semuanya, kalau orangnya masukkan Sagittarius, maka yang keluar apa? Else ini. Kalau tidak sama dengan Leo, tidak sama dengan Virgo, berarti kan else right ini. Bintang Anda belum terdaftar. Tidak ada di daftar ini, hanya Leo dan Virgo saja. Terus habis itu di sini ada, ini kan sudah selesai if-nya ya. Terus di sini ada tulisannya, right? Anda ingin coba lagi? Di sini ada redlen lagi. Nah, disinilah letak lagi itu berubah true atau false-nya di sini. Kalau orangnya jawab pakai T, kira-kira dia memasukkan nama lagi apa enggak? Maka while ini berulang apa enggak kalau memasukkan T? Jawab, nak. Tidak, Bu. Tidak, pinter. Karena kalau lagi ini isinya T dan ini ketemu N, maka dia dikembalikan langsung ke atas. Jadi secara program dia kembali lagi ke atas. Apakah lagi sama dengan Y kecil? Oh, enggak, sekarang hurufnya T. Oh, nek enggak ya wes buyar. Nah, kayak gitu. Saya run dulu ya, biar kalian enggak mengambang. Nah, masukkan nama Anda. Namanya misalkan Budi. Kecil semua. Masukkan bintang Anda. Bintangnya tadi Leo kecil. Nah, kalau Leo kecil maka, hai Budi, selamat, Anda dapat mobil. Anda ingin coba lagi? Saya kasih ya, Y kecil bukan ya, Y kecil. Saya enter, masukkan nama, Aijo, bintangnya Leo besar semua. Nah, perhatikan, kalau ya tadi maka ini kembali lagi ke awal, masukkan nama Anda lagi, ya kan kayak gini. Jadi tahu ya gunanya while ya? Tahu gunanya while sama if? Ya. Oke, sekarang saya jawab pakai Leo dengan huruf besar semua. Jawabannya dia apa? Katanya, hai Pak Ijo, bintang Anda belum terdaftar karena tulisannya Leo-nya besar. Sampai sini kira-kira gampang. Nah, saya jawab dengan Y besar keluar karena tidak sama dengan Y kecil. Saya run lagi ya. Namanya sembarang. Aweja. Nah, ayo bintang Anda belum terdaftar. Ingin coba lagi, saya jawab dengan Ki. Nah, Ki ya. Saya enter, maka dia keluar dari program karena tidak sama dengan Y kecil. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira atau? Bu, kenapa nggak bisa membedakan huruf kapital sama huruf kecil? Oke, kalau kalian mau program yang fleksibel, ya, ini kan kita masih belajar yang paling awal dulu, kita kasih Leo-nya kecil dulu. Kalau kamu nanti sudah kamu tambahin, nanti kalau boleh kamu browsing tentang OR, AND, nah itu kan di matematika ada ya, AND OR gitu, XOR, itu kan ada. Jadi kalau kalian OR bintang sama dengan Leo, L-nya besar, E-nya kecil, O-nya kecil, OR lagi Leo dengan huruf besar semua. Nah, itu berarti programmu lebih fleksibel, lebih cantik kalau kayak gitu, karena lebih user friendly. Jadi orang ibah ngetik alay pun juga kamu bisa, kamu OR lagi, L-nya kecil, E-nya besar, O-nya kecil, itu berarti ada OR-nya. Kalau kamu OR, maka dia akan bisa menganalisanya, berarti dia bisa ngasih ini. Mas, ngasih Anda dapat mobil.
Jadi itu kalau kita pakai or, karena kita masih, saya cuman untuk pertama kali ini kalian hanya saya ingin mengerti fungsi if-nya dulu, else if-nya sama else-nya ini. Sampai sini paham dulu. Nanti baru kita bermain-main dengan or, and, dan seterusnya. Ada lagi yang tanya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada, oke. Kalau nggak ada, tugasnya hari ini kalian buat, kalian screenshot ini dulu, nggak apa-apa. Ya. Sekalian screenshot dulu. Terus habis itu nanti ada tugas. Yang pertama tadi juga dikumpulkan ya. Jadi kalian filenya nanti jangan lupa dikumpulkan itu dulu. Terus sama yang ini buat, loh sebentar ya, sorry ada sponsor. Halo, Assalamualaikum. Iya. Sing liyane iku sing nanggone ndi, ku nang ndi? Aku ngajar soalnya. Aku ngajar, Kak. 12 IPA 1 dhek nang ndi, posisi nanti deh. Ini masuk tapi waktu tinggal dikontrol F5 gitu. Kontrol F5. Iki soalnya diganti mana ambek Soli, CJ mana ambek sing wingi soalnya. Jadi ini sekarang kita pakai. Iya, sapa sih jenenge? Coba sapa jenenge tak cek ya, Dek. Oh, nek gak engko aku gak nggawe iku ae nek ngono. Enggak nggawe iki. Tapi arek-arek liyane enggak enek kan? Coba sing mek arek iki to. Apa ya? Sapa jenenge? Kintara. Cek. Enggak ya apa? Ki apa? OTH ya. Duh, gak ono ih. Cek tak refresh. Bentar. Pantesan. Wis nggak apa-apa, dhek lakon rojing dhisik. Engko nek misale ana trouble dhek tak ganti user-e gawe sing liyane. Gawe user-e dhek tak tambahi huruf. Masuk dulu aja sih. Saya iya, heeh. Sing liyane nggak ono kan? Nggak ada masalah kan? Oke, sorry sponsor. Oke, sekarang kalian buat ramalan bintang ini 12 bintang ya. Waktu kalian kan masih panjang ya. Ada waktu 12 bintang. Jadi read while-nya boleh kalian kasih while lagi sama dengan Y, atau kalian tulis, atau boleh diganti nggak pakai char, dikasih string while lagi sama dengan ya, dijawab Y sama A, berarti ya itu berarti bisa kembali lagi. Kalau nggak jawab ya berarti boleh kalian variasi kayak gitu. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Sampai 12 bintang loh ya. Ada pertanyaan? Halo? Permisi, Bu. Ya, 12 bintang itu hadiahnya beda-beda semua. Iya, hadiahnya beda-beda lah. Oh ya, kalau kalian di sini, sorry. Tadi kan saya belum ngejelasin tentang clear screen ya. Tadi kan kalau clear screen tadi, bentar. Kalau saya gini kan. Nah, ini kalau saya jawab Y kecil ya. Nah, ini kalau saya jawab T, maka keluar kan. Tadi kan bersih ya, enggak ada apa-apa. Tapi kalau ini clear screen-nya saya hapus, saya simpan. Biar kalian tahu bedanya clear screen itu apa. Nah, perhatikan. Waktu masukkan nama, di atasnya ini ada output yang sebelumnya. Kan enggak enak kan? Enggak manis kan ya? Nah, kan ada yang lama. Ini kan yang tampilan yang lama tadi kan. Nah, itulah gunanya clear screen. Jawab T. Nah, kalau ini dikasih CLR, awas kebalik. Biasanya anak kebalik. Nah, kalau dikasih clear screen, maka akan
Loh, bersih, di atasnya tidak ada apa-apa. Itu maksudnya clear screen. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas itu aja. Sama, jangan lupa remedinya, ntar lagi saya setting. Kalian remedi. Minta berapa kali remedinya? Saya setting berapa kali? Halo? Kesel Ibu. Duplikatnya 2 kali aja ya. Siapa yang remedi, Bu? Saya lupa. Ada loh. Lupa? Iya, Bu. Aduh. Siapa aja, Bu? Hah? Siapa aja? Nanti membuka aib kalian. Gak apa-apa, tah? Gak apa-apa ya? Bapaknya, Bu. Iya deh, Bu. Tuh lah kok lemot. Cak. Bukan. Kalian ulangan tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal ini kayaknya. Yang remedi siapa saja? Yang remedi siapa saja? Oke, bentar saya. Ada yang belum ikut juga ya ini ya? Ini harusnya 68 orang, tapi yang ikut 63. Berarti, ya kan, ada yang nggak ikut toh? Nah, sebentar, saya short dulu. Siapa mana ini? Ntar sponsor lagi. Halo, Assalamualaikum. Apa, Lin? Sekarang nggak bisa masuk. Ya. Arek kongkon WA aku ae. Cek gampang. Iya, cek gampang, tak gawe login liyane. Dek kongkon iku sik kongkon clear history-ne. Clear history-nya dulu. Clear history-ne. Koyokane dek gak mari clear history coba dek login mana iso apa nek enggak iso berarti tak gawe login anyar. Ya. Oke, ya. Saya short dulu berdasarkan keterangan sama nomor peserta. Oke. Remedi apa tidak? Sama dengan if lebih besar sama dengan 75, maka nek enggak maka oke, saya ini yang remedi pas 1 ini kelihatan? Halo anak-anak 11, 12. Iya, Bu. 80 gak remedi ya, Bu? Iya, Bu. No, gak remedi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Yang bawah Iya dan 100. Gak bagi-bagi jawaban ini. Kok bagi-bagi jawaban? Ngapain bagi-bagi jawaban? Berbagi Dan itu kan kelihatan? Ada yang remedi ya, dari yang remedi kerjakan. Saya setting 2 kali nanti. Nek ingat, Ibu ingatkan kalau Ibu lupa. Soalnya ini Ibu mau nyeting untuk yang kelas 12 juga. Oh, kelas 12 itu ya, Bu? US ya, PBKS, iya. Ini lagi ujian. Makanya ini tadi ada yang nggak bisa login lagi. Oke.
Sekarang kalian kerjakan dulu yang itu tadi 12 bintang tadi, nanti dikumpulkan dengan yang luas segitiga tadi, ya, dikumpulkan di assignment. Jangan lupa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya. Kalian baca di buku. Itu mungkin akan ada beda bahasa pemrograman, enggak apa-apa, tapi itu sama kok, dasarnya sama. Ya. Oke. Sampai jumpa. Ini tadi, oh, nambah 1 orang lagi ya. Saya download lagi kalau gitu. Sepuluh 1, 10 2. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Jangan lupa yang dikirim adalah file .pas-nya ya, yang Pascal-nya, yang pas. Jangan file kalian copy paste di tulisannya, jangan. Jadi file Pascal biar saya nanti waktu ngoreksi biar langsung saya running, ada yang error apa enggak, kayak gitu ya. Kalau ada errornya nanti kalian cari, misalkan, oh iya tadi saya belum, sorry. Sebentar, enggak, saya akhiri dulu. Duh, lupa saya. Sebentar. Perhatikan. Kalau misalkan ini saya kasih titik komanya saya hilangkan. Anak-anak kelihatan? Lagi sama dengan Y-nya saya hapus titik komanya. Ini kalau saya simpan. Misalkan kalian ngetik itu lupa kayak gini. Maka kalau di run, maka akan ada compile valid kayak gini. Maka kalau ada error kayak gini, di enter 2 kali. Nah, ada merahnya ya. Kelihatan ada merahnya? Fatal syntax errornya bisa kelihatan? Iya, Bu. Nah, kalau ada merahnya, kalian lihat yang ketip-ketip. Nah, yang ketip-ketip kursornya ini ada di while. Ada di while di huruf W-nya ini. Terus dia apa katanya? Syntax error. Apa ini? Titik koma. Tapi ketemunya while, berarti di sini while ini di sebelum while. Jadi gini, kalau ada fatal error kayak gini, ini berarti dia gini, sakjane ku kudune ono titik koma, tapi kok ketemu while. Nah, kayak gitu bahasa Surabayanya kayak gitu. Bahasa JTB-nya kayak gitu ya. Jadi nih kudune ki ono titik koma ya sadurunge lha apa mbok kai while. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum while ini harusnya di sini ada titik koma. Itu ya. Sekarang saya hilangi, misalkan ini yang ini yang saya kasih gini. Nah, ini berarti kan enggak ada ya. Enggak ada titik 2-nya ya. Saya run. Ada saya hapus. Saya run. Nah, error. Nah, illegal expression. Kenapa? Karena kalau lagi yang ini, lagi yang while do ini, dia adalah operasi logika. Dia akan bernilai true atau false, itu enggak pakai titik 2. Sedangkan ini initial value. Initial value kalau kita mengisi sesuatu di memori, itu kalau kita mau mengisi itu berarti ini harus ekspresinya ini harus ada titik 2-nya. Titik 2 sama dengan berarti kita memasukkan di memori bahwa lagi itu isinya Y. Nah, maka dia illegal expression. Atau ini coba ini saya kasih salahnya, misalkan ini biasanya anak-anak ini bukan read ln, tapi ini misalkan read n ini, misalkan kayak gini. Maka di sini kalau kita run ada salahnya. Nah, ini identifier not found read n. Nah, maksudnya Pascalnya ki aku lo gak ngerti ki opo read n iki maksudmu opo, nah kayak gitu. Jadi read n ini maksudnya read learn karena anaknya salah nulis. Atau gini, saya kasih ini. Nah, sama ini nama ini saya hapus. Nama saya hapus, saya simpan. Berarti di variabel belum dikasih ya, di variabel enggak ada. Maka akan pesannya juga sama kayak gitu. Nah, identifier not found nama. Dia aku nggak kenal, nama itu siapa? Karena belum kamu kenalkan di variabel. Jadi kayak gini nih berarti variabelnya nama itu harus ada di atas kita identifierkan.
Jadi error-error kayak gitu nanti kalian menganalisanya pada posisi yang mana kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini, ini saya kasih titik koma di sini lah. Nah, ini if-nya ini saya kasih titik koma, maka ini saya kasih titik koma di sini ya. Ini saya kasih titik koma di sini. Saya save, saya run. Apa katanya? Fatal syntax error, ya. Titik koma, ketemu titik koma, ya. Ada titik koma, tapi kok ono else. Jarine pas kali ini. Iki mbok kei titik koma, tapi nang kene ono else, karmu opo ngono. Kalau kamu ada else berarti nang kene iku gak oleh ono titik koma, katanya gitu. Karena if-nya belum selesai. Bisa ya kira-kira anak-anak untuk memperbaiki errornya? Insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Saya senang kalau kalian semangat dan paham semuanya. Saya senang sekali. Semoga paham semuanya ya. Dan pastikan besok yang ikut seleksi Olimpiade Informatika. Siapa yang mau ikut silakan. Yang banyak tidak apa-apa. Biar saya bisa mencari yang paling paham. Dari hari ini kalian boleh belajar dulu yang logikanya Pascal yang lainnya. Ya. Oke. Sampai sini saya akhiri dulu. Ya, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Nanti remedinya saya buka sampai malam aja deh. Kamu konsentrasi bikin assignment-nya dulu, tugasnya dulu, nanti baru diupload, baru ngerjakan remedinya ya, bagi yang remedi. Oke, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Loh, nambah satu lagi, sopo maneh iki? Iya, senengane keluar masuk saya lah ya kesel ini. Nanti tak anggap tidak ada. Edit. Oke, sampai jumpa lagi nak di kesempatan mendatang. Semoga kalian sehat selalu, ya. Oke, biar kita bisa segera bertemu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ayo.